Shalom, alaihim shalom. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera ada di antara kita. Merdeka belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, bersama akun pembelajaran. Dengan guru bergerak, semua tertolong. Materi kali ini diambil dalam yang berbunyi relasi bermakna antara keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi-potensi luar biasa, sehingga anak-anak memerlukan didikan untuk mengembangkan potensinya dengan sungguh-sungguh. Potensi-potensi itu terdiri dari potensi kognitif atau intelektual, potensi afektif atau moral, potensi spiritual atau rohani, dan potensi psikomotorik atau keterampilan. Salah satu sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia adalah melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat, terutama dalam keluarga. Sekolah sering juga dipandang sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Sekolah diberi bagian tanggung jawab pendidikan yang diemban orang tua. Hal ini terjadi karena orang tua memiliki kemungkinan yang kecil untuk dapat mendidik anak-anak agar menguasai berbagai kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan orang tua tidak mampu mendidik anaknya sendiri tentang berbagai pengetahuan dan kemampuan tersebut, sehingga kemudian menyerahkan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada guru yang menjadi pendidik di sekolah. Anak sebagai objek pendidikan diharapkan mendapat pendidikan yang tepat dan layak. Orang tua tentu berharap agar tidak meninggalkan keturunan atau anak-anak mereka yang lemah. Orang tua juga tidak berharap anak-anak mereka berkembang dengan optimal dalam hal intelektual, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan beriman kepada Tuhan, berperasaan dan kuat fisiknya. Oleh karena itu, orang tua sering memilih sekolah yang berkualitas, yang diharapkan dapat membantu anak-anak mereka bertumbuh dengan memiliki karakter yang kuat, sesuai dengan nilai keagamaan, cerdas, fisik yang kuat, serta memiliki integritas dan semangat sebagai modal untuk membangun bangsa dan menjadi berkat bagi sesama. 3 lembaga pendidikan yang paling utama dan terutama. Yang pertama, keluarga. Pendidikan dalam konteks keluarga. Anak berinteraksi dengan orang tuanya. Yang kedua, pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah, anak memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram dan terjabarkan dengan tetap baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan maupun sikap terhadap mata pelajaran. Anak berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebayanya. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan anak di sekolah dapat berupa bahan-bahan pengajaran, teman, sahabat, guru, serta para pegawai di sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru secara tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam pengajaran iman Kristen, sekolah dalam pendidikan agama Kristen menuntut pemikiran atau pengelolaan yang bersungguh-sungguh dari para pengelolaannya. Pendidikan agama Kristen harus dilaksanakan secara efektif baik untuk para pendidik maupun peserta didiknya, agar dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia, landasan maupun cara kerjanya. Tentu harus berakar pada nilai-nilai iman Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab dan tradisi gereja. Oleh karena itu, baik para guru maupun murid di dalam
kehidupannya harus tetap berakar dan berpusat pada pribadi Yesus Kristus yang digerakkan oleh dinamika Roh Kudus. Tuhan Yesus di dalam Pak dikenal sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Guru yang agung. Sebagai guru yang agung, tidak hanya memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi juga memberikan teladan kehidupan bagi para murid-muridnya, termasuk kita pada saat ini. Oke, peserta didik, berikut kalian akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh beberapa tugas seperti berikut ini. Isilah tugas-tugas tersebut dengan baik supaya kalian mendapatkan ilmu yang baik. Sedangkan bagi guys, untuk setiap orang bisa memberikan saran ataupun bisa menjawab di lewat kolom chat di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke, demikian dulu. Sebelum menutup, saya akan menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua atau keluarga yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Dan yang ketiga, komunikasi antar sekolah dan keluarga perlu terjalin. Keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah, karena pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Demikian penjelasan singkat. Sekian dan terima kasih. Salam.